Kalau Anda perhatikan kondisi Indonesia belakangan ini, dari gaya atau postur kepemimpinan Pak Prabowo, Anda akan menyimpulkan banyak hal. Konsistensinya, apakah masih menyerupai dengan pidato-pidato yang disampaikan dirinya sebelum menjabat sebagai presiden? Saya teringat ketika iklan burung Raja Wali terbang yang menggambarkan sosok seorang Prabowo Subianto sebagai macan Asia. Iklan ini justru menjadi pengantar Pak Prabowo mendapatkan simpati rakyat Indonesia dan menjulukinya sebagai macan Asia. Begitu menjadi presiden, berubah seketika menjadi macan ompong. Benar kata pepatah, kalau mau tahu sifat asli seseorang, beri dia jabatan, beri dia kekuasaan. Di sana akan tercermin, akan tergambar dia rakus atau tidak, dia amanah atau tidak, konsisten atau tidak. Anda perhatikan pidato-pidato Presiden Prabowo banyak yang tanpa teks, asal bicara, asal omon-omon. Akibatnya isi pidato-pidato itu banyak yang kosong, minim substansi. Anda juga perhatikan agenda-agenda dan kebijakan Presiden Prabowo itu tidak sehaluan atau tidak searah dengan problem krusial yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Anda perhatikan, Indonesia sekarang ini menghadapi masalah yang serius, bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal hukum, soal politik. Dalam soal hukum, korupsi kita makin merajalela seperti banjir bandang. Tidak hanya di jaksa, tidak hanya di hakim, tidak hanya di polisi, tidak hanya di aparat sipil, tidak di BUMN, semua ada korupsi yang masih tersembunyi, bahkan yang sudah diungkap dan belum diungkap. Ini karena lemahnya sistem hukum, dan Presiden Prabowo tidak melakukan agenda yang jelas terkait pemberantasan korupsi ini. Undang-undang perampasan aset dibiarkan. Memperbaiki sistem rekrutmen komisioner KPK agar independen juga tidak diperbaiki melalui revisi Undang-Undang KPK. Anda perhatikan. Di bidang ekonomi Anda lihat APBN kita defisit. Hutang kita menumpuk. Daya beli kita terjun bebas, pasar saham kita anjlok. Tidak ada kebijakan yang diambil yang mumpuni yang mampu mendorong perbaikan kira itu. Rakyat rasanya hampir tidak mampu bayar pajak, dan ini ditunjukkan dengan turunnya pendapatan pajak dari tahun 2024 ke 2025. Anda bisa lihat. Di bidang politik Anda perhatikan. Sistem pemilu kita yang penuh dengan kamuflase dan kecurangan. Baik sistem pemilihan kepala daerah maupun sistem pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Semua memerlukan penataan agar regulasi politik kita itu menunjukkan ada sebuah proses demokratisasi yang baik. Ini juga tidak dilakukan apa-apa. Presiden Prabowo sibuk urusan makan siang gratis, yang di sana ada banyak problem, mulai dari komponen makanan yang bergizi sampai pada urusan pihak-pihak yang dilibatkan banyak sekali, dan urusan hutang yang tidak mampu dibayar pada penyedia jasa makan gratis. Presiden juga sibuk dengan membangun koperasi desa Merah Putih yang dianggapnya sebagai agenda program strategis, padahal nonsen. Ini bukan solusi yang tepat bagi kondisi ekonomi hari ini. Presiden juga sibuk hilirisasi yang ujung-ujungnya menguntungkan konglomerat dan merugikan rakyat kecil. Presiden sibuk dengan agenda-agenda yang tak jelas dan tak mampu menyelesaikan masalah.
Saya menyarankan Presiden Prabowo untuk belajar pada Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traoré, yang begitu menjadi presiden membebaskan pajak di negaranya. Seketika investor datang, nanam investasi, bangun pabrik, dan beri dampak kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Dia menciptakan sebuah kepastian hukum, menjamin seluruh investasi, dan negaranya bangkit. Presiden Prabowo juga harus belajar dari Presiden Georgia, Saakashvili, yang begitu menjadi presiden dia memecat 30.000 lebih polisi, karena polisi adalah lembaga yang paling korup di Georgia. Rakyat Georgia tidak mau berurusan dengan kepolisian karena menganggap polisi itu semua penipu dan pemeras. Anda bisa bayangkan, seketika dipecat. Dan kemudian dia ganti seragamnya dan dia buat perjanjian dengan mereka yang jadi polisi tidak boleh korupsi. Dia beri gaji tinggi dan membangkitkan kepercayaan rakyat Georgia terhadap kepolisian. Anda bisa bayangkan. Coba Anda bisa bayangkan. Ya, seketika. Dan Georgia menjadi bebas dari korupsi. Kalau Anda perhatikan agenda-agenda yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu tidak menunjukkan ada matriks penyelesaian kondisi krisis bangsa yang kita hadapi di berbagai sektor. Presiden di bidang ekonomi pun kebijakannya juga tidak mampu memberikan resolusi terhadap meningkatnya daya beli, PHK yang terancam di mana-mana, pengangguran terbuka yang luar biasa besar. Tidak ada resolusi semua itu. Di bidang hukum sama sekali tidak ada kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo yang itu memberi dampak terhadap perbaikan sistem hukum dan kepastian hukum dan memberikan rasa adil bagi rakyat sendiri dan termasuk investasi dalam negeri. Hukum juga dipakai untuk memeras pengusaha, hukum juga dipakai untuk menindas rakyat. KPK jadi alat kekuasaan, polisi jadi alat kekuasaan, TNI jadi alat kekuasaan. Semua ini adalah sekelumit problem yang membuat kita mampus menjadi sebuah bangsa dan kita tidak akan pernah bangkit menjadi bangsa besar. Ini problem yang kita rasakan dan kita hadapi. Saya membayangkan Indonesia tidak akan beranjak bangkit di tangan Presiden Prabowo kalau dia terus pelanga-pelongo tanpa agenda yang jelas. Dan begini cara dia memimpin. Dia hanya menggunakan orang-orang sekitarnya untuk membantunya. Orang-orang yang dianggapnya loyal meskipun tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup. Dan ini menunjukkan bahwa negara ini sedang dalam masalah besar, masalah yang serius.